Konsisten itu, kalau mau, ya bilang mau. Kalau enggak, ya bilang enggak. Jangan sampai sebaliknya dong. Lo mau bilang enggak, lo enggak mau, tapi bilangnya mau. Itu namanya PHP. Teman-teman pernah ngerasain nggak sih habis investasi saham selama 3 bulan, 6 bulan, setahun, terus tiba-tiba pengen stop? Aku sih pernah banget. Waktu misalnya contohnya lagi ke mall, ada sale, diskon gede-gedean. Hatinya bergejolak, pengen belanja. Beberapa bulan lalu ada travel fair, diskon gede-gedean untuk terbang ke luar negeri. Lihat-lihat boleh juga ya, tetapi jadi pengen stop investasi. Duit yang tadinya untuk invest malah untuk belanja. Nah, ada nih resepnya supaya teman-teman bisa investasi secara konsisten dan berfokus pada investasi jangka panjang. Yang pertama adalah purpose. Teman-teman harus punya purpose atau tujuan dalam berinvestasi. Kalau teman-teman nggak punya tujuan, tentunya investasi bakal males-malesan. Ujung-ujungnya bisa berhenti malahan. Purpose-nya harus dicatat di buku kalian, atau di dekat online trading platform kalian, di tempat-tempat strategis yang biasanya kalian lihat. Misalnya, aku punya mimpi umur 31 tahun, aku pengen menikah. Harus siapin biaya menikah sekian. Umur 33 tahun, aku pengen punya rumah yang gede. Umur 40 tahun, aku pengen pergi ke daerah untuk wisata. Nah, semuanya itu harus dicatat dengan jelas, sehingga teman-teman bisa berinvestasi secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah profit. Biasanya di pasar modal itu banyak orang yang pengen masuk ke saham karena cool, keren. Kemudian ada excitement-nya atau ada adrenalinnya. Waktu sahamnya naik kita happy banget. Tapi waktu sahamnya turun kita sedih. Nah, oleh karena itu kita tetap harus berfokus pada profit. Sehingga kita bisa menggapai tujuan yang pertama, yaitu purpose. Nah, kemudian dalam hal profit, jika kita terus berorientasi pada profit, bukan hanya excitement semata, kita tentunya akan mengevaluasi jika kita ada kerugian di dalam suatu saham. Kenapa kita bisa rugi di suatu saham tersebut? Kita salah exit atau kita terlalu greedy, kita akan evaluasi. Kalau kita berfokus pada profit, bukan excitement semata atau cool-coolan karena ada teman yang investasi di saham juga. Jadi ada obrolan. Bukan, fokus kita tetap pada profit. Dan yang ketiga adalah peace. Apa itu peace? Peace itu adalah rasa tenang. Dalam investasi saham, kita harus memiliki namanya rasa tenang. Karena dengan rasa tenang itu, kita bisa membuat keputusan secara objektif. Apa sih yang diperlukan supaya kita bisa menjadi lebih tenang dalam investasi? Yang pertama, jangan masukkan uang panas ke pasar modal, tetapi uang dingin yang memang kalian transisikan untuk berinvestasi. Selain itu, yang gak kalah penting, teman-teman harus taruh uang ke pasar modal sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, teman-teman dalam membuat keputusan nggak akan objektif. Misalnya sahamnya turun dikit aja, belum batas cut loss, teman-teman udah cut loss. Padahal masih bisa ke potensi upside-nya yang lebih tinggi lagi. Itu kenapa bisa begitu? Karena teman-teman udah melihat kerugiannya terlalu gede banget untuk ukuran teman-teman, nggak sesuai kemampuan teman-teman. Ya udah cut loss saja. Padahal sebenarnya kalau kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing dalam investasi yang membuat hati kita nyaman, tentunya kita akan membuat keputusan secara lebih objektif.